Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Astriani, Hukum Ekonomi Syariah 6H. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai SID Bankum atau bisa disebut Sistem Informasi Database Bantuan Hukum, yaitu merupakan sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah dilengkapi fitur variasi yang digunakan untuk memudahkan penyelenggaraan akreditasi dan verifikasi. Apa sih verifikasi itu? Verifikasi pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh OBH. Sedangkan akreditasi adalah pengakuan terhadap OBH yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa OBH tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum. Untuk tata cara pelaksanaan verifikasi. Yang pertama, jadwal verifikasi dilaksanakan paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya registrasi permohonan. Verifikasi dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan faktual terhadap permohonan registrasi, dokumen, dan persyaratan lainnya. Terus selanjutnya pemeriksaan dilakukan oleh kelompok kerja daerah dengan pencocokan antara data yang diisi pada aplikasi, fotokopi dokumen yang telah dilegalisir dengan dokumen asli yang dibawa langsung oleh OBH ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Terus selanjutnya fotokopi yang telah dilegalisir tersebut disimpan oleh kelompok kerja daerah sebagai bahan pemantauan dan evaluasi. Dokumen yang dikirim dari OBH yang telah dinyatakan lulus verifikasi selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh panitia paling lama 7 hari untuk memberikan rekomendasi akreditasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Untuk tata cara akreditasinya yaitu yang pertama, akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan OBH berdasarkan jumlah kasus litigasi yang ditangani, jumlah kegiatan non-litigasi, jumlah advokasi dan paralegal yang dimiliki, pendidikan formal dan non-formal yang dimiliki advokat dan paralegal, pengalaman dalam menangani dalam memberikan bantuan hukum, terus jangkauan penanganan kasusnya, status kepemilikan dan sarana prasarana kantor, usia atau lamanya berdirinya OBH, terus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, terus nomor pokok wajib pajak OBH dan jaringan yang dimiliki OBH. Yang kedua, hasil klasifikasi OBH dijadikan dasar untuk memberikan kategori akreditasi pemberian bantuan hukum. Kategori akreditasi terdiri atas pemberian bantuan hukum kategori A, kategori B, kategori C. Kasus litigasi yang ditangani ialah kasus yang rentan tahunnya antara 2016 sampai dengan 2018. Yang kelima, penanganan kasus litigasi dapat dibuktikan dengan dokumen pendampingan dari tahap penyelidikan dan atau sampai tahap persidangan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan serta dilengkapi dengan surat kuasa atau penunjukan hakim yang menerangkan pendampingan hukum oleh advokat yang terdaftar pada OBH. Untuk mekanisme permohonan bantuan hukumnya, yang pertama OBH melakukan permohonan bantuan hukum. Selanjutnya OBH menunggu verifikasi. Setelah dilakukannya verifikasi, yang melakukan verifikasi permohonan yaitu kanwil verifikator. Selanjutnya OBH membaca notifikasi yang telah diberikan, yaitu jika ditolak maka OBH wajib memperbaiki data sesuai alasan yang dilampirkan yang harus diperbaiki. Jika diterima, maka OBH dapat
melakukan permohonan pencairan anggaran. Yang ketiga, OBH dapat melakukan permohonan pencairan anggaran dan melampirkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan di-scan. Selanjutnya setelah itu OBH menunggu verifikasi lagi. Jika ditolak, maka OBH wajib memperbaikinya. Jika diterima, OBH dapat menunggukan will penerima barang dan jasa membuat dokumen atau berita acara setelah terima dan berita acara pembayaran. Yang kelima, setelah Kanwil menerima barang dan jasa, melakukan pembuatan berita. Setelah itu, OBH membaca notifikasi bahwa BAST sudah selesai dibuat oleh Kanwil penerima barang dan jasa. OBH dapat diunduh file base, terus OBH mengupload file base yang sudah ditandatangani dan di-scan. Selanjutnya OBH menunggu Kanwil Keuangan mengirimkan dokumen SP2D, yaitu surat perintah pencairan dana. Jika sudah diupload OBH dan mendapatkan notifikasi, maka OBH dapat mengunduh dokumen SP2D tersebut. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi SID bantuan hukum. Yang pertama kita harus aktivasi akun terlebih dahulu. Setelah itu OBH mendaftarkan email. Aktivasinya dapat mendaftarkan email yang akan digunakan sebagai user untuk login ke dalam aplikasi. Jika sudah terdaftar, admin BPHN akan mengirim email aktivasinya. Langkah pertama yaitu mengisi data organisasi. Data organisasi yaitu ada data OBH, surat keputusan dari administrasi hukum umum milik organisasi bantuan hukum, terus ada info rekening, ada alamat kantor, ada nomor telepon, nomor fax, nomor handphone, email, dan kontrak OBH. Langkah kedua yaitu data pengurus, yaitu seperti data pribadi, nomor telepon, nomor handphone. Tombol tambahan pengurus dapat diklik tombol untuk menambah rincian telepon dan handphonenya. Terus langkah yang ketiga yaitu data anggota, sama yaitu dengan mengisi data pribadi, nama lengkap, nomor telepon. Terus langkah yang keempat yaitu pratinjau. Pratinjau ini pada langkah keempat ini langkah ringkasan dari keseluruhan data yang telah diisi di langkah 1 sampai langkah 3. Langkah ini dimaksud untuk meyakinkan apakah data yang diinput sudah benar atau belum. Untuk langkah kelima yaitu informasi login. Pada halaman ini OBH melakukan pengaturan password sesuai dengan keinginan OBH agar mudah diingat. Kemudian klik untuk memulai menyimpan data dan informasi yang sudah diisi. Setelah aktivasi, sekarang login user. Setelah melakukan aktivasi email, dapat login user email dengan user ID dan password yang sebelumnya sudah diatur. Setelah itu, organisasi bantuan hukum login, maka akan tampilan halaman utamanya disebut dashboard. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama, Kauta anggaran. Kauta anggaran sesuai dengan kontrak OBH, total dari keseluruhan sisa kauta anggaran bantuan hukum yang dimiliki organisasi bantuan hukum akan tampil secara otomatis ketika kursor diarahkan pada kolom jumlah kauta secara keseluruhan. Nah, maka akan tampil keterangan kauta per jenis. Yang kedua yaitu total permohonan, yaitu jumlah dari keseluruhan transaksi permohonan bantuan hukum yang dilakukan akan tampil secara otomatis pada masing-masing kontak sesuai dengan keterangannya. Terus yang ketiga, daftar menu. Beberapa 5 kategori menu yang terletak di sebelah kiri, masing-masing menu memiliki fungsi yang berbeda. Untuk
Selanjutnya tabel daftar permohonan. Pada daftar permohonan ini akan muncul seluruh daftar transaksi permohonan yang sedang dilakukan. Pada masing-masing kolom terdapat kolom filter untuk mencari data sesuai dengan kategori yang dicari. Menu dashboard ini berfungsi sebagai jalan pintas menuju menu utama jika sedang berada di halaman menu transaksi lainnya. Pada menu dashboard terdapat tabel daftar seluruh transaksi permohonan dari litigasi maupun non-litigasi. Pada tabel ini, organisasi bantuan hukum dapat melihat dengan singkat bagaimana status permohonan yang sudah diproses saat ini. Selanjutnya ada menu permohonan, ada dua jenis yaitu litigasi dan non-litigasi. Terus selanjutnya menu permohonan. Menu permohonan ini merupakan jalan pintas untuk melakukan permohonan bantuan hukum. Selanjutnya menu daftar base. Daftar base berfungsi untuk melihat daftar berita secara serah terima yang sudah dibuat oleh panitia penerima barang dan jasa. Selanjutnya menu edit OBH untuk mengubah profil OBH tersebut. Terus ada beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh organisasi bantuan hukum pada aplikasi SID Bankum. Antara lain, organisasi bantuan hukum dapat melakukan permohonan bantuan hukum antara lain permohonan bantuan hukum litigasi, yaitu ada perdata, pidana, dan PT-UN. Untuk permohonan bantuan hukum non-litigasi, drafting dokumen, konsultasi hukum, investigasi kasus, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum, penyuluhan hukum, pendampingan di luar pengadilan. Selanjutnya yaitu organisasi bantuan hukum dapat melakukan permohonan pencairan anggunan, diantaranya yaitu pencairan anggaran bantuan hukum litigasi yaitu perdata, pidana, dan PT-UN. Pencairan non litigasi sama seperti tadi, drafting, konsultasi, investigasi, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat dan lain-lain tersebut. Terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.